Ternyata 90% pengusaha judi online yang ada di Kamboja itu adalah orang Indonesia. Puluhan pekerja migran Indonesia yang disekap oleh perusahaan investasi ilegal di Kamboja berhasil diselamatkan pemerintah. Kalau lu mau hidup, lu harus rekrut orang. Ratusan WNI menjadi korban TPPO di Kamboja. Kakak sudah tahu dan kakak tetap akan berangkat gitu ya. Itu sebenarnya Ya, apa yang ada dalam pikiran kakak? Kakak pengen mencoba kah? Atau kakak sudah terjebak nih di situ? Bekerja di luar negeri, nggak semuanya salah, tapi juga nggak semuanya benar. Tinggal lagi bagaimana kita yang memilih di mana tempat kita bekerja. Banyak yang sukses, banyak juga yang berakhir dengan tragis. Ada beberapa dari tenaga kerja Indonesia mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan gitu. Ya, mungkin karena mereka salah memilih tempat mereka bekerja. Toh banyak juga kok yang sukses dan bisa mewujudkan mimpinya yang nggak bisa diwujudkannya selama di Indonesia. Hampir 90% anak muda Indonesia yang bekerja di Kamboja itu bekerjanya di perusahaan judi dan juga scam. Ya kita nggak bisa menyalahkan juga sob. Mungkin mereka punya keinginan untuk merubah hidupnya, merubah nasibnya. Apalagi waktu COVID kemarin ya, kita nggak bisa cuma sekedar, hey jangan ke Kamboja, jangan ke sana, jangan ke sini. Mereka juga perlu kehidupan, sob, perlu makan, perlu biaya untuk keluarganya gitu kan. Sementara di negara sendiri juga tidak ada solusinya. Aku rasa pemerintah sendiri juga nggak bisa menghentikan langkah bagi orang-orang yang ingin berangkat ke Kamboja. Tapi yang jelas di sini aku sangat tidak mendukung apapun namanya perjudian ya. Ada beberapa yang mereka itu dijebak untuk berangkat ke Kamboja dan menjadi admin judi online gitu. Tapi ada juga yang memang dia sudah tahu dari awal bahwasannya dia ke sana akan bekerja sebagai admin judi online. Memang sih yang namanya judi itu di Kamboja itu legal ya. Dan ternyata 90% pengusaha judi online yang ada di Kamboja itu adalah orang Indonesia. Wow, gitu kan. dan orang-orang itu ternyata orang Indonesia. Betul demikian? Betul, bahkan hampir saya bilang itu 98% pengusaha pemilik video itu orang Indonesia. Ini betul ya Mas, berdasarkan fakta dan juga data ya. Kita nggak main-main Betul. di sini, kita berbicara Betul. mengenai data. Betul. Agak miris ya mendengarnya ya. Pengusahanya orang Indonesia, karyawannya orang Indonesia, dan orang-orang yang menjadi target untuk bermain di situs judi online 90% juga orang Indonesia. Nah kalau udah begini ini salah siapa coba? Ini aku ada wawancara. Silakan teman-teman tonton pembicaraan aku dengan salah satu orang yang pernah bekerja di Kamboja. Bagi yang setuju ataupun yang tidak setuju, silakan berikan komentarnya di bawah. Bebas, sob. Boleh sedikit diceritakan, Kak, bagaimana dulu ceritanya kepikiran mau kerja ke luar negeri? Pertama kalinya itu pas mau ke sana adalah dapat lowongan dari temen di story Instagram. Dia memang nggak mencantumkan bahwa itu adalah ilegal gitu ya. Jadi itu dicantumkan adalah gaming. Yang kayak Mobile Legend, Ya, ya, PUBG ya. begitu-begitu ya. Paham. Ternyata sampai di Jakarta itu barulah dijelaskan bahwa itu adalah judi online gitu. Nah, Wow. Nah, itu kejadian waktu mm-mm, kakak berangkat itu kakak di usia berapa? 17 tahun. Wow, 17 tahun. Waktu itu masih SMA lah ya. Benar, baru tamat. Jadi memang pas baru tamat dan itu pas kebetulan COVID. Jadi pas mau ngelanjutin pendidikan, terus Mm-mm. ternyata kena COVID. Jadi oh ya udah apa aja dulu dikerjain gitu kan. Yang Ya, ya, penting ya, ya. ada kerjaannya gitu. Ya. Kakak sekarang di Batam ya? Iya benar. Nah, berangkatnya kakak dari mana nih? Dari Batam atau dari Jakarta? Dan itu kakak menggunakan biaya dari mana? Maksudnya biaya pribadi kah atau dari perusahaan? Waktu itu kebetulan berangkatnya dari Jakarta, terus Jakarta biasa rata-rata kalau nggak ke Malaysia Singapura ya transitnya. Nah ada dua jalur Kak biasanya. Jadi yang pertama itu orang langsung ke Kambojanya atau berangkat dari Thailandnya. Jadi tergantung di mana
posisi kita kerja karena Kamboja itu kan besar. Mm-mm. Jadi dia ada Poipet. Nah, Poipet inilah yang dekat dengan perbatasan Thailand. Sedangkan yang kedua itu dia di KPS. Nah, itu mungkin lebih dekat ke ibu kotanya gitu ya. Aku juga nggak pernah gitu. Jadi lebih dekat lah gitu. Nah, di situ nanti ada yang ngejemput dan ada yang bawa sampai kita kepada tempat di mana kita tinggal gitu. Dan kakak berangkat pakai biaya sendiri. Di situ biaya perusahaan Oh yang iya, tanggung. transportasi yang ditanggung dengan perusahaan, kakak jadinya percaya lah gitu ya. Bahwasanya ini untuk ditempatkan kerja bener gitu. Di situ aku udah tahu, kebetulan udah tahu judi online, jadi dan memang aku juga menyetujui dari pihak aku. Oke. Cuma di situ memang aku sudah merencanakan posisinya di Jakarta aku udah kontrak. Jadi kontraknya itu per tahun, Kak. Setahun itu di renew. Ada juga perusahaan yang 1,5 2 tahun itu tergantung 1 tahun. Nah, di Jakarta kan aku udah 6 bulan. Mm-mm. Jadi berpikir lah, maksudnya udah berencana setelah 1,5 tahun di Kamboja itu aku mau memutuskan untuk pulang. Ternyata di situ ada kasus yang viral dulu ya, kasusnya Verdi Sambo. Oke, oke. Jadi jadi di situ kita wanti-wanti lah bahwasanya untuk pulang ada kemungkinan mungkin ada terkena apa-apa karena cap dari Kamboja tersebut. Makanya di situ aku menunda untuk pulang. Akhirnya kalau nggak salah jatuhnya 2 tahun di sana. Kakak sudah tahu dan kakak tetap akan berangkat gitu ya. Itu sebenarnya Ya, apa yang ada dalam pikiran kakak? Kakak pengen mencoba kah? Atau kakak sudah terjebak nih di situ? sebenarnya nggak terjebak sih, tapi karena lebih ke pada Pengen waktu itu tahu? COVID, jadi Gak ada pada waktu itu solusi COVID, lain ya? ya COVID, jadi aku mikir kenapa nggak coba ambil peluang Oke, aja gitu. Toh juga di situ aku merasa perusahaan aku itu ya perusahaan yang ngebayar sesuai apa yang kita kerjakan gitu. ya, ya. Jadi gaji tetap dibayar, uang makan tetap dibayar, bonus tetap dikasih. Jadi menurut aku kalau aku sudah mendapatkan hak aku, ya maksudnya apa yang salah dengan itu gitu Oke. loh. Itu kerjanya gimana sih Kak? Aku nggak ngerti nih. Ada beberapa peran. Jadi Mm-mm, ada yang di bagian uang, terus ada mm-mm. yang di bagian kalau kita bilang kayak live chat, nah yang ngebales. Ada Oke. juga nanti leadernya, nah itu yang mengkoordinasi semua. Di situ awalnya aku diajarkan untuk balas chat. Nah, bagaimana kita balas chat yang sopan kepada customer. Hmm, Baru dari situ ke memegang uang. Jadi setiap kali orang deposit, nah itu biasanya depositnya ada e-wallet kayak mm, ShopeePay, Dana, Link Aja, GoPay. mm-mm. Nah, terus jadi kita masukin datanya, namanya, nominalnya. Nah, Oh, nanti ada sistem yang ngecocokin sama data data mm. internal. Sampai menentukan bahwasannya si pemain ini menang atau kalah. Itu kakak juga. Enggak, kalau Bukan ya? misalnya menang atau kalah, setahu aku sih memang itu ada sistem yang orangnya yang ngebuat sendiri, dan itu ya memang udah disetting gitu. Misalnya nih, kayak kemarin kakak 6 bulan. Lalu kakak di bulan ke-7 atau ke-8, kakak berencana melarikan diri nih. Itu nggak bisa ya kak ya? Kalau untuk melarikan diri, nggak bisa, Kak. Jadi ada dua pekerjaan di sana. Mm-mm. Yang satu itu judol, yang satu itu scam. Nah, biasanya KBRI itu hanya akan membantu korban scam. Nah, scam ini yang kayak orang investasi atau apa gitu ya. Oke, oke, oke. Nah, sebenarnya ini yang buat reputasinya jelek, Kak. Karena mereka pasti iming-iming gajinya itu 10 juta per bulan dengan bonus 100 juta per bulan. Nah, Oh, itulah yang sebenarnya buat image Kamboja sendiri itu jadi jelek juga gitu. Padahal itu sebenarnya nggak kayak gitu. Biasanya yang akan dibantu KBRI itu adalah scam itu. Karena kan jatuhnya kita kena tipu. Memang kita kena mm-mm. tipu nih. Misalnya dia bilang gaji 10 juta. Sampai sana kita kerja kan nggak 10 juta gitu. Ya. Tapi kalau judol itu memang biasanya sudah dicantumkan gajinya start dari 4 sampai di paling besar itu 7. 4 sampai Nah, 7. terus nah mungkin yang nggak sesuai dengan ekspektasi adalah mungkin bonusnya. Itu sih, jadi yang memang akan dibantu hanya scam itu tadi yang benar-benar real kena tipu. Dan KBRI ya hanya akan membantu kalau memang di pihak kita itu ditipu. Misalnya kita udah kontrak nih di judi online, terus kita kabur, nah itu malah kita yang akan maksudnya yang akan ditangkap sama KBRI-nya karena memang di situ posisinya kita salah. Dan Oh, paspor kita juga ditahan sama perusahaan. oh Jadi gitu. nggak akan mungkin juga sih kita bisa kabur. Paspor ditahan ya.
Ya, Kenapa kakak boleh pulang setelah 2 tahun gitu kak? Apa memang kontraknya sudah habis? iya, di situ posisinya kontraknya sudah habis, aku 2 tahun. Jadi aku memang memutuskan untuk resign pulang ke Indonesia. Hmm, Jadi ya udah, jadi setelah itu mereka akan bayar tiket pulang kita juga, hmm, terus mereka akan juga kasih ya gaji terakhir dan lain-lain. Terus hmm. nantinya ya mereka akan ngembaliin paspor gitu. Oke. Aku kan belakangan ada dengar kayak terjadi kekerasan kepada tenaga kerja yang ada di sana. Itu gimana ceritanya kak? Sementara kakak baik-baik aja nih. Ada nggak yang tindakan kekerasan sama kakak? Tindakan kekerasan ini biasanya kalau di judolnya, di kantor judol, Mm-mm. itu jarang terjadi, Kak. Karena itu tuh bakal terjadi ya cuma kalau kita bandel. Oke. Misalnya, nah kan setiap kantor punya aturan. Jadi itu mungkin yang kayak gitu-gitu yang mungkin akan ditindak keras sama perusahaan. Atau contoh dia mencoba untuk kabur, kayak tadi yang kakak bilang kalau mau coba kabur. Nah itu misalnya kok diketemukan mungkin ditindak keras seperti kayak SP, pemberian surat peringatan. Ya, oke. Nah SP ini bisa berdampak kayak kita nggak dapat gaji atau dikurangin bonusnya. Jadi itu tergantung. Bisa juga kalau kita ngelakuin itu disetrum. Ya itu disetrum benar. Tapi kan kalau kita ngelakuin kesalahan, Oke. jadinya mereka itu kayak ya mengancam kita gitu loh. Dan di setrum itu pun kalau misalnya kita berbuat jahat kayak mencuri saldo member. Misalnya kakak Mm-mm. nih membernya, kakak punya saldo 500.000 di sana. Sebagai CS-nya aku nyuri aja uang kakak di situ. Mm-mm. Nah, padahal itu kan nggak boleh. Karena itu Mm-mm. kan uang kakak. Kakak terserah kakak mau dimainin atau mau diambil lagi. Tapi aku Mm-mm. ambil. Jatuhnya aku mencuri dong. Mm-mm. Dan itu membuat customer jadinya nggak percaya sama website tersebut untuk main lagi dan untuk nyimpen saldo di sana. Jadi seperti itu yang akan Oke. disetrum. Atau mungkin biasanya ya dipulangkan atau apa. Nah, itu konsekuensinya beda-beda sih. Tapi kalau di kantor aku sendiri ya pernah disetrum. Tapi disetrumnya itu bukan karena kayak bukan disetrum yang sampai sakit atau meninggal gitu ya. Mm-mm. Tapi disetrum yang kayak awas aja lain kali lu lakuin gitu. Mm-mm. Jadi kayak Kayak setrum ancaman supaya ya. ngancem. Mm-mm. Yang aku dengar di media sosial itu kan ada kayak berita kayak perdagangan manusia, kayak ginjalnya diambil atau gimana. Itu benar kak? Kayaknya itu benar, benar. Mm-mm. Cuma mungkin itu yang bohong, Kak. Misalnya dia ada orang yang mau beli ginjal. Mm-mm. Terus aku tahu ini infonya. Mm-mm. Terus ya udah aku cari orang. Itu Mm-mm. mungkin ada fee-nya. Misalnya per kepala per orang yang dibawa itu 50 juta, 100 juta. Jadi memang benar. Makanya banyak lowongan yang bohong Mm. dan ya sebenarnya itulah yang menjerumuskan mereka gitu. Mm. Terus kalau di Kamboja itu judi itu legal ya kak ya? Judi itu legal, Kak, benar. Ada kasinonya juga di sana karena Mm-mm. mereka di sana lumayan banyak kasino. Mm. Jadi memang di mana-mana kasino. Dan di tempat kerja aku dulu di Poipet itu sendiri ya dia dunia malam gitu. Mm. Jadi siang itu memang kurang hidup kotanya. Dari sekian lama lah kakak di sana, kan banyak nih peserta judi online yang main. Itu banyak dari mana yang main itu kak? Jadi website aku kebetulan pada saat aku di sana websitenya website Indonesia dan bisa dibilang itu banyak banget sih yang main. Bisa tahu nggak berapa banyak nih perputaran uang selama kakak di sana? Perharinya lah kita katakan. Kira-kira berapa nih yang kakak handle aja? Kebetulan webnya lumayan besar. Jadi kayaknya satu hari itu 1 M. 1 M Iya, ya? benar. Ya, dan itu kan satu website besar. Kalau misalnya yang website lainnya, kayak ada yang 600-700 juta. Hmm, Nah, jadi itu dalam satu hari, di kantor aku sendiri aja mungkin itu perputarannya 2-3 M. Dan masih banyak kantor yang lainnya gitu. ya, Jadi ya, tiap hari ya. itu memang perputarannya ngeri banget. Apa nih pesan-pesan dari kakak supaya buat buat teman-teman yang berencana untuk keluar negeri ke Kamboja, ke Thailand misalnya? Nah, kalau aku pribadi pesannya, karena mungkin rata-rata ke sana pasti ya nggak akan ada orang yang mau ke sana ya Kak. Karena Mm-mm. kita kan kalau nggak karena ekonomi gitu. Ya, ya, ya. Jadi kalau mau ke sana ya memang saran aku carilah kantor yang memang betul-betul jangan yang scam gitu. Carilah yang memang kantor itu ya menghargai kamu walaupun jatuhnya menghargai kamu dengan uang, Mm-mm. tapi setidaknya kamu nggak kerja dengan sia-sia karena kerja di sana itu keras dan capek 12 jam.
Dan belum lagi kita ngerasain sebagai manusia yang jauh dari keluarga. Terus belum lagi ketemu member yang maki-maki. Hmm, Terus kita juga pasti di sana tidak luput dari kesalahan, seperti salah transfer uang, hmm, salah masukin ini, salah masukin hmm, itu semua kesalahan tertanggung pada kita sendiri. hmm, Jadi memang hidup di sana ya keras gitu loh. hmm, Jadi memang saran aku, kalau memang mau ke sana cari kantor yang betul-betul ya itu tadi menghargai dan betul-betul kantor yang kerjanya jelas. Dan kalau kamu mau pulang, pastikan ya mereka nggak bolehin kamu pulang pada saat setelah kamu selesai kontrak. Karena kalau nggak boleh ya artinya jatuhnya kayak penahanan gitu ya. ya, ya, ya. Kakak ke sana itu keluarga kakak gimana? Tahukah kakak berangkat ke Kamboja? Awalnya keluarga ya tahu. Cuma dulu aku pas berangkat ke sananya itu kakak aku yang tahu. Nah, di situ mama aku belum tahu. Hmm, Jadi pada saat aku sampai di sana baru mama tahu. Dan hmm, pastinya sebagai orang tua pasti nggak bolehin ya. Cuma kalau kita udah di sana kan nggak mungkin gitu kita pulang hmm, juga. hmm. Kakak sendiri gimana nih? Kepengen balik lagi nggak ke sana? Kalau aku sendiri pribadi eh, nggak pastinya nggak ada yang mau balik ke sana sih Kak, karena kerjanya juga capek gitu ya. Dan kalau mau dipikir sebenarnya kita kerja di sini kayak kita kerja di kantor korporat misalnya ya. Hmm, Kita kerja misalnya 2 tahun, 3 tahun gitu, dapat gaji yang setara di sana. hmm, Dan kerjanya dari 8 ke 5. hmm, Nah, mungkin bonusnya nggak sebesar kita kerja di sana, hmm, tapi memang dan hidup kita diambil. Karena hmm, kerja pulang 12 jam. Kita udah nggak tahu lagi mau ngapain, Kak. Paling shopping online. Istirahat juga kurang. Karena pastinya kita depan layar laptop pulang, hmm, nge-scrolling TikTok, nonton, udah capek. Terus ya nggak tahu tiba-tiba tidur sisa 6 jam. hmm, hmm, Gitu ya. Jadi kayak benar-benar take over hidup kita semua. Jadi memang uang yang kita dapatkan itu ya untuk membayar kehidupan kita yang diambil. hmm, 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 Pas awal-awal 3 bulan pertama kita kerja itu Kak, itu biasanya nggak dikasih off day. Sampai aku pernah juga muntaber saking capeknya. hmm, hmm, Itu terus jam 2 sore aku pulang, hmm, aku istirahat. Ya besoknya aku masuk kerja lagi, harus masuk kerja gitu. Bagi aku, kalau memang mungkin mau mengejar uang, ya apa boleh buat. Tapi bagi kita yang mungkin mau ngejar, maksudnya supaya spending time sama keluarga atau ketemu keluarga yang lebih bagus, jangan lah. Iya gitu sih Kak paling terus perusahaan-perusahaan yang benar. Nah di sana ketika kerja ya jangan main-main, jangan menipu, berbohong, mencuri gitu. Pastinya perusahaan juga akan baik ke kita ya kalau kita baik gitu. Dan jangan di sana ya lagi di sana masih bisa nabung, nabung. Jangan dipakai foya-foya. Karena nantinya kalau misalnya kita pakai foya-foya ya nggak akan selesai gitu karena kita mikirnya nggak cukup, dan sampai kapanpun nggak akan cukup gitu. Jadi kalau misalnya udah memang dapat apa yang kita inginkan, ya kita pulang menjalani kehidupan normal itu pastinya lebih baik lah gitu. Nggak usah berlama-lama di sana gitu. Teman-teman kerja kakak banyak ya orang Indonesia di sana ya? Em, Banyak Kak, tapi kebanyakan dari Medan. Banyak dari Medan. Itu Kak, kenal yang kalau baru untuk nih. tempat tinggal kakak di sana disediain ya kak ya? Biasanya disediain. Biasanya itu satu kantor dia kayak nyewa satu rumah. Jadi di situ kita tinggal semua. Kalau memang mau ke luar negeri, kalau bisa cari perusahaan yang benar kak ya. Jangan yang sampai mengancam keselamatan jiwa ya. Ya benar. Kalau mau kerja ke sana intinya juga jangan tergesa-gesa sih Kak. Jadi survei dulu, terus cari-cari yang lain, bandingkan satu dengan yang lainnya. Kalau misalnya udah agak aneh, melenceng ya, lebih bagus tunda dulu daripada nanti kitanya yang malah nggak pulang gitu gitu. Banyak yang nggak pulang ya kak? Kayaknya banyak ya Kak, karena pastinya yang kayak suka mencuri apa, biasanya ada orang yang bos yang nggak main-main, mungkin bisa aja kita disekap atau dibunuh gitu kan, kita nggak tahu juga. Nah sekarang kakak udah stay di Batam. Udah ada kerjaan baru lagi di Batam ya. Gimana pun ya tetap enak di negara sendiri menurut kakak ya. Iya, benar. Mungkin pastinya sih, Kak, karena kan keluarga juga kita di sini. Jadi memang pasti pulangnya kita kangennya di sini. Cuma ya mungkin sebagai orang Indonesia karena negara kita sendiri juga susah nyari makan, nyari ini. Ya boleh ke negara orang untuk cari makan. Tapi pastinya negara sendiri pasti dimanapun kita lebih enak lah. Mungkin kalau yang muda masih mau nyari uang, mungkin cocok Kak, untuk keluar. Tapi ketika udah tua, pastinya kita ngerasa gimana pun lebih dekat di negara yang kita mengerti bahasanya,
tempat tinggalnya, susunannya, dan semuanya pasti kita lebih nyaman. Karena pas pada saat kita tua ya kita cuma mencari tenang gitu. Siap. Oke, terima kasih banyak ceritanya buat Kak Kezra. Mungkin nanti kita di lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi, Kak ya. Boleh. Boleh. Ya. Hmm. Oke, thank you buat Kak Kezra. Oke, makasih Kak. Kalau dari pembicaraan antara aku dan Kezra tadi, apa yang bisa kalian tangkap? Silahkan teman-teman berikan komentarnya di bawah. Kalau aku melihatnya, si Kezra ini sedikit pun tidak merasa menyesal dia bekerja di perusahaan judi online. Padahal itu yang ditargetkan dia selama ini orang-orangnya adalah orang Indonesia sendiri. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan pendapatnya. Bagaimana kita menyikapin kondisi seperti ini? Yudis Najipet, izin pamit dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.